Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggiana Putri dengan NPM 211605103 dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah metode penelitian bisnis, yaitu dengan dosen pengampu Bapak Supriyatin Ali, SSOS MSc. Lalu di sini ada analisis faktor perilaku konsumen terhadap atribut produk dalam keputusan pembelian food consumer produk. Dalam artikel tersebut terdapat ada abstrak, pendahuluan, metode penelitian, dan hasil pembahasan, lalu terakhir kesimpulan. Lalu yang pertama yaitu abstrak. Abstrak bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan proses keputusan pembelian konsumen pada makanan konsumen, produk atau rokok mentol. Lalu mengidentifikasi atribut yang dianggap penting oleh konsumen dalam produk makanan produk konsumen. Selanjutnya, dan menganalisis sikap konsumen terhadap atribut produk konsumen. Lalu hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat 7 faktor yang diturunkan dari 19 variabel yang diketahui menentukan proses keputusan pembelian seseorang terhadap produk konsumen pangan. Pada analisis sikap ditemukan bahwa 9 atribut produk konsumen makanan yang sangat diperhatikan dan dianggap penting ada oleh konsumen, yaitu dengan rasa. Lalu atribut yang paling penting dalam membeli produk konsumen makanan konsumen, datanya adalah dikumpul dari individu yang bersedia berpartisipasi dalam penelitian dan tidak dipilih secara asak. Kemudian itu sampel yang diaptikal dari populasi yang lebih umum. Ada kajian ini dipertimbangkan produk yang terpenting dapat membantu produsen dalam mengidentifikasi apa yang sebenarnya diinginkan oleh konsumen. Selanjutnya dengan mengungkap faktor nilai yang terkait dengan perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian atribut produk konsumen pangan. Penelitian ini memberikan kontribusi yang lebih kaya pemahaman tentang faktor-faktor apa yang harus dipertimbangkan pada atribut keputusan pembelian produk. Selanjutnya pendahuluan. Perkembangan ekonomi ini membuat banyak perusahaan baru dari berbagai sektor industri bermunculan, salah satunya pemicu oleh pangsa pasar yang masih luas untuk diraih oleh perusahaan. Hal ini membuat masyarakat sebagai konsumen memiliki banyak pilihan dalam menentukan produk yang diinginkan. Salah satu industri yang kini tumbuh subur di Indonesia adalah industri rokok. Tumbuhan subur industrinya rokok ini memberikan dampak positif bagi penekanan jumlah pengangguran di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan tercatatnya sejumlah penyerapan tenaga kerja pada petani tembakau di tahun 2009 sebesar 582,63 petani. Dan salah satu sumber terbesar penerima pajak target negara dari cukai tembakau tercatat sebesar 59,3 triliun pada APBNP tahun 2010 menjadi 62,7 triliun pada APBNP tahun 2011. Banyak produsen rokok di Indonesia berinovasi atas produk yang dihasilkan. Lalu food consumer product dalam penelitian ini adalah Marlboro Blacks. Rokok jenis ini merupakan varian rokok yang dimiliki cita rasa khusus berupa rasa mint atau mentol. Kemudian Marlboro melakukan pengembangan produk yang sekarang dikenal dengan produknya Marlboro Blacks Menthol pada tahun 2009. Dan pada akhirnya banyak produsen yang membuat produk yang sejenis seperti PT Di Jarum, lalu HM Sempurna, Gudang Garam, dan Humble dengan produknya Dunhill Mentholix. Menurut survei AC New Zealand pada tahun 2009, rokok jenis mentol telah mengambil pangsa pasar rokok sebesar 1,6% pada tahun 2008 dan hingga bulan Juni 2009 telah mengambil 5% dari total konsumen SKM Leeds.
Hingga tahun 2010 setidaknya terdapat 9 merek pada varian rokok mil mentol. Dengan banyaknya varian jenis produk tersebut menyebabkan konsumen dihadapi pada berbagai pilihan merek, sehingga produsen perlu mengetahui selera dan keinginan konsumen. Lalu metode penelitian ini menggunakan deskriptif, kuantitatif, dan pendekatan, di mana bibliometrics, unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah karya tulis ilmiah. Sumber data penelitian adalah publikasi ilmiah tentang food good product. Cara mengumpulkan data yang dilakukan oleh peneliti adalah data sekunder. Peneliti mengambil data dengan melakukan pencarian data Google Scholar atau POP. Penelitian menggunakan kata kunci food good product pada mesin pencarian. Yang digunakan peneliti adalah data publikasi food good product selama 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2020 hingga tahun 2023. Lalu hasil pembahasan. Di sini analisis menggunakan publish or publish aplikasi Publix, yaitu adalah sebuah software yang dapat membantu para peneliti menganalisis dan mengevaluasi publish ilmiah yang telah mereka terbitkan. Selanjutnya, untuk mengetahui jumlah publish, para peneliti menggunakan Google Scholar, OpenAlex, Semantics, dan Web Official yang telah diterbitkan oleh seorang peneliti, yaitu Index Hierarchy. Pertama, peneliti menggunakan jenis bibliografi, jurnal, artikel, title, lalu abstrak dan keywords, dan kedua yaitu kata kunci yang digunakan dalam analisis ini yaitu food good product. Berikut hasil analisis. Dan selanjutnya yaitu sitasi penulis jurnal. Daftar jumlah sitasi artikel in Flash Food Product mencakup sitasi untuk sebuah artikel yang diterbitkan tahun 2020 hingga tahun 2023, dan sitasi oleh penulis lain dibuat antara tahun 2020 sampai tahun 2023. Tabel tersebut menunjukkan angka sitasi peringkat 5, yaitu sebanyak 479 sitasi dalam artikelnya oleh awalan pada tahun 2020. Pada artikel tahun 2020 oleh Linda, peringkat 18 dengan jumlah angka sitasi 40 oleh single artikel ditulis tahun 2021. Yaitu berisi semakin tinggi angka sitasi maka semakin bermanfaat artikel yang ditulis dan diterbitkan bagi para peneliti atau pembaca. Selanjutnya ada gambar-gambar daftar sitasi jurnal terbanyak dari tahun 2020 sampai tahun 2023. Nah, selanjutnya yaitu analisis menggunakan PostViewer. PostViewer adalah sebuah software yang dapat digunakan untuk visualisasi data publish. Software ini sangat berguna bagi peneliti, librarian, dan pengelola database publikasi untuk menganalisis data publikasi dan jaringan kolaborasi. PostViewer dapat menampilkan data publikasi dalam bentuk visual yang mudah dipahami sehingga memudahkan pengguna dalam melakukan analisis data publish. Berikut hasil dari analisis. Lalu ini ada hasil analisis net worth menggunakan PostViewer dengan kata kunci keputusan pembelian, perilaku pelanggan, analisis faktor, atribut produk dan toko. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari artikel ini yaitu mempunyai 7 faktor yang dapat menentukan seseorang dalam proses pengambilan keputusan pembelian. Yang pertama ada faktor perilaku, faktor budaya, faktor pribadi, faktor ekonomi, faktor ciri khas produk, faktor saluran pemasaran, dan faktor teman. Faktor perilaku yaitu terdiri dari faktor pengetahuan, keyakinan, kesehatan, dan represi. Lalu yang kedua faktor budaya yang terdiri dari subkultur, keluarga,
atau kultur budaya di Indonesia. Lalu yang faktor pribadi terdiri dari indikator yang hidup, pekerjaan, dan status sosial. Lalu selanjutnya faktor ekonomi terdiri dari indikator kondisi ekonomi, harga, dan kondisi keuangan pribadi. Selanjutnya ciri khas produk dan terdiri dari indikator kualitas produk, kemasan produk, dan citra rasa atau merek. Selanjutnya faktor saluran pemasaran yang terdiri dari indikator kemudahan memperoleh dan mempromosi. Lalu yang terakhir yaitu faktor teman yang terdiri dari teman atau kenalan dan lingkungan sekitarnya. Yang kedua yaitu dari 9 atribut produk rokok mil mentol, diteliti semua atribut dianggap penting dan dipertimbangkan oleh konsumen. Sebab keharuman dan aroma kandungan nikotin atau citra atau merek, harga promosi, dan kepadatan rokoknya. Selanjutnya dari 9 atribut produk mil mentol merek dinilai oleh konsumen menunjukkan bahwa atribut yang paling disukai konsumen adalah citra rasa dan merek yang dihasilkan atribut tersebut, baru kemudian promosi kandungan nikotinnya. Selanjutnya, berdasarkan data responden dari 150 orang responden diperoleh hasil bahwa kebanyakan konsumen produk rokok mil mentol adalah laki-laki yang belum menikah dengan rentang usia 21-30 tahun, memiliki pekerjaan sebagai pelajar mahasiswa dengan pendidikan SMA, di mana rata-rata konsumen setiap bulan bisa habis sampai 1.500.000 hingga 3 juta. Konsumen produk mil mentol biasa menghabiskan 1 hingga 2 bungkus per hari dengan produk rokok yang kebanyakan dikonsumsi adalah merek Marlboro Black Menthol. Lalu ada daftar pustaka dan yang terakhir habis. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau bisa ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.